Halo semuanya. Kami dari kelompok Max Planck 2 akan menjelaskan tentang ELEVA, yaitu elemen energi dari langkah dan vibrasi aktif, pembangkit piezoelektrik, lantai kinetik si pavement, untuk suplai energi listrik, lampu penerangan area mall yang ramah lingkungan. Perkenalkan, aku Grendi Agila Firdaus dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Di sini bersama Saya Marvian Danu Bagianto dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Saya Dinar Skarmesa Trisna Fauzi dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Prodi Teknologi Sains Data. Saya Amelia Jenglehibas dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Prodi Teknologi Sains Data. Pertama-tama kita akan mulai dari bagian pendahuluan dulu. Jadi, pada saat ini Indonesia sedang mengalami krisis tentang energi listrik. Yang mana saat ini energi listrik berasal dari PLN yang sering kali kita gunakan, dan PLN itu masih banyak menggunakan batu bara sebagai sumber energi listriknya, yang mana akan menghasilkan banyak sekali polusi udara. Nah, maka dari itu, kelompok kami akan mengusulkan sebuah prototipe yang bernama ELEVA. Nah, nanti bagian permasalahannya ini akan kita bahas lebih lanjut pada rumusan masalah. Slide selanjutnya. Lalu kita akan membahas beberapa urgensi mengapa kita membuat sebuah prototipe ELEVA ini. Yang pertama adalah tantangan energi bersih, di mana Indonesia saat ini sedang banyak menghadapi tantangan dalam mencari sumber energi yang bersih. Lalu selanjutnya adalah pusat belanja modern, di mana pusat belanja modern saat ini banyak sekali menggunakan daya listrik yang sangat besar. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah konsumsi energi mall yang seperti saya bahas di poin sebelumnya itu. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana prinsip kerja sistem kinetik pavement dalam mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Lalu bagaimana rancangan sistem yang diperlukan dalam penerangan berbasis kinetik pavement di area mall. Lalu bagaimana efektivitas dan efisiensi dalam penerangan yang menggunakan kinetic pavement. Dan terakhir ada bagaimana pengaruh lingkungan dan sosial dari penerapan teknologi kinetic pavement ini. Lalu ada tujuan penelitian. Kita punya tujuan umum, yaitu di mana kita ingin menerapkan teknologi ELEVA ini dalam area mall-mall agar bisa kita gunakan untuk mengurangi pemborosan listrik ini. Lalu ada tujuan khusus, di mana tujuan khusus ini akan kita gunakan untuk menjawab bagian-bagian dari rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana prinsip bekerja sistem kinetik pavement dalam mengubah energi kinetik menjadi listrik. Yang kedua, bagaimana rancangan sistem yang diperlukan dalam penerangan berbasis kinetic pavement di area mall. Lalu yang ketiga, bagaimana efektivitas dan efisiensi sistem penerangan yang menggunakan kinetic pavement dibandingkan dengan sistem penerangan yang konvensional. Yang keempat yaitu, bagaimana pengaruh dan sosial dari penerapan teknologi kinetic pavement dalam menciptakan area mall yang ramah lingkungan. Adapun tujuan penelitian itu terdapat dua tujuan penelitian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri, yaitu dari inovasi ELEVA adalah penerapan lantai piezoelektrik atau kinetic pavement sebagai suplai energi listrik lampu area mall yang ramah lingkungan. Adapun tujuan khususnya menjelaskan prinsip kerja sistem kinetic pavement dalam mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Yang kedua, mengidentifikasi rancangan sistem yang diperlukan dalam penerangan berbasis kinetic pavement. Yang ketiga, menganalisis efektivitas dan efisiensi sistem penerangan berbasis kinetic pavement. Yang terakhir yaitu mengevaluasi pengaruh lingkungan dan sosial dari penerapan teknologi kinetic pavement. saat ini kita akan memasuki ke analisis masalah. Seperti yang kita ketahui, energi listrik masih berasal dari energi tak terbarukan, yaitu batu bara. Menurut Dijen Minerba, sebesar 67% pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Nah, selain itu, pemakainya itu masih sebagian besar ada di mall, yang dimana beroperasi sekitar 10-14 jam per harinya, tanpa libur, meskipun hari Minggu juga loh. Menurut data dari APBI tahun 2023, pengeluaran mall bisa sampai ratusan hingga miliaran rupiah per bulannya, hanya untuk listrik loh ya. Nah, penerapannya di sini kita menggunakan lantai piezoelektrik
merupakan solusi efektif atas ketergantungan listrik konvensional. Next. Di sini aku akan membahas tentang deskripsi rancangan dari produk kami. Yang pertama-tama dari piezoelektrik ya teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, piezoelektrik itu sudah mulai banyak digunakan di berbagai produk. Contohnya, polisi tidur, yang dimana menghasilkan listrik dan menyalakan lampu jalan umum. Nih, piezoelektrik ini didefinisikan kemampuan yang dimana saat kristal yang ada di itu alatnya itu terkena tegangan atau regangan kayak gitu, maka akan menghasilkan sebuah tegangan listrik. How about the electromagnetic? Nah, meskipun piezoelektrik pada umumnya terkait dengan elektrostatik, komponen elektromagnetik di sini muncul dalam bentuk konversi energi, yang dimana saat material piezoelektrik mendapatkan tekanan, perpindahan muatan arus listrik menciptakan medan magnet fluktuatif dalam hukum Ampere-Maxwell. Rangkaian listriknya berupa output dari piezoelektrik dengan rangkaian AC yang melewati rectifier dan coil induktif dan menghasilkan medan magnet dalam prosesnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang elektromagnetik. Nah, meskipun piezoelektrik umumnya terkait dengan elektrostatik, komponen elektromagnetik muncul dalam konversi energi maupun rangkaian listrik. Untuk konversi energi sendiri, saat material piezoelektrik mendapatkan tekanan, perpindahan muatan atau arus listrik menciptakan medan magnet fluktuatif dalam hukum Ampere-Maxwell. Rangkaian listriknya, output dari piezoelektrik ini dengan rangkaian AC sering melewati rectifier dan coil induktif dalam menghasilkan medan magnet dalam prosesnya. Kemudian untuk teks slide selanjutnya, saya akan membahas poin-poin berikutnya. Yang pertama, konversi energi mekanik dari langkah kaki pejalan kaki menjadi energi listrik di bawah permukaan lantai. Ini terdapat jaringan sensor dan generator yang menangkap tekanan dan gerakan yang disebabkan oleh perjalanan. Nah, itu tadi salah satu poin dalam desain dan prinsip kerja prototipe tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah tiap satu ubin dari kinetic pavement mempunyai generator kecil yang mengumpulkan dan menyimpan energi. Inovasi ini dapat digunakan untuk penerangan mall seperti lampu, charging station, dan di mana tidak membutuhkan tegangan yang cukup besar untuk mengoperasikannya. Dalam pembuatan rangkaian ini, kita awali dengan memasang lampu LED di breadboard sebagai hasil akhir dari pemrosesan di Arduino ini. Setelah itu, kita lanjutkan memasang resistor 10K yang digunakan untuk membatasi aliran yang masuk. Selanjutnya, kita masukkan kabel mil-to-mil ke pin 6-2 yang digunakan untuk menyalurkan data output yang dihasilkan oleh Arduino. Setelah kita masukkan kabel tersebut ke pin, lalu langsung kita colokkan ke breadboard dengan tiap satu kabel sejajar dengan lampu. Setelah itu, kita masukkan kabel mil-to-mil ke GND dan A1 untuk menstabilkan aliran listrik yang melewatinya. Dan selanjutnya, kita akan menyambungkan piezoelektrik ke breadboard sebagai input perintahnya. Untuk fase terakhir, kita akan memasukkan coding yang telah dibuat di laptop. Teman-teman, terima kasih sudah melihat atau menonton hasil presentasi kami tentang produk Eleva. Semoga bisa menjadi sebuah insight baru bagi kalian semua dan bermanfaat bagi kita semua. Dadah!